bahkan sebelumnya. Sebelum pembayaran itu lunas, kita sudah bisa percaya. Orang perjanjian lama juga percaya kepada pembayaran yang akan dilakukan. Kalau kita ibarat orang cicil rumah, mungkin ada di sini yang ambil cicil rumah. Anda cicil rumah, belum lunas penuh, tetapi Anda sudah bisa menikmati rumah itu belum? Sudah bisa menikmati rumah? Nah, masuk ke rumah itu. Pembayarannya belum lunas memang, nanti akan lunas, tapi kita punya iman. Dan orang itu punya iman akan lunas. Makanya dia bisa mulai menggunakan rumah tadi. Oh, saya rasa jemaat sudah berdiri sebelum Yesus Kristus mati dari kayu salib. Kok bisa? Jangan kita memakai itu karena manusia kita apa yang bisa, apa yang tidak bisa. Tapi kita ikuti apa? Kalau kita bilang bisa, ya bisa. Ibaratnya seperti itu. Yesus akan melunasinya, tapi dia diberitakan. Dan mereka sudah mempercayai ini. Dan bagaikan orang yang sudah masuk ke rumahnya di luar, padahal rumahnya belum lunas, tapi akan dilunaskan. Oh saudara, kita melihat di situ Yohanes Pembaptis memberitakan ini. Apalagi yang kita lihat dalam tindakan Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis tadi sudah kita lihat membaptis. Yohanes Pembaptis membaptis. Ada banyak sekali untuk namanya saya pembaptis. Jadi kita tidak perlu bukakan di mana Yohanes Pembaptis membaptis. Nah, ada yang berkata begini, mungkin Anda pernah dengar juga kalau Anda membaca buku teologi tertentu. Baptisan Yohanes tidak sama dengan baptisan kita. Oh ya, baptisan Yohanes tidak sama dengan baptisan kita. Bagaimana bisa itu tidak sama? Buktinya yang dibaptis Yohanes harus dibaptis ulang lagi. Bagaimana? Nah, mereka bilang Kisah Rasul 19. Kisah Rasul pasal yang ke-19. Kisah Rasul pasal 19, di sini Paulus jalan-jalan ke Efesus dan dia menginjil di sana. Lalu dia bertemu dengan 12 orang murid. Lalu dikatakan di ayat 2, katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Nah, seolah-olah ada orang yang berkata baptisan Yohanes. Nah, berarti baptisan Yohanes berbeda dengan baptisan Kristen. Baptisan Kristen itu setelah Yohanes, ada baptisan Yohanes, ada baptisan Kristen. Sehingga di sini yang dibaptis oleh Yohanes, baptisan Yohanes, Paulus baptis ulang lagi dengan baptisan Kristen. Jadi Yohanes baptis bukan Kristen, karena dia adalah baptisannya sendiri. Bahkan mereka mulai bikin teori-teori. Dan mungkin pernah dengar teori bahwa Yohanes itu menyalib, mengopi baptisannya orang Yahudi. Jadi katanya sebelum waktu itu orang Yahudi juga ada membaptis, ada juga melakukan baptisan. Jadi Yohanes Pembaptis hanya sekedar meneruskan tradisinya Yahudi waktu itu. Ini saya rasa Tuhan. Ini adalah penafsiran yang akal. Berarti akan lihat saya bertentangan dengan Alkitab. Bagaimana bertentangan dengan Alkitab? Nomor 1 kita melihat Paulus di sini tidak menyalahi baptisan Yohanes Pembaptis. Dia bukan berkata baptisan Yohanes itu jadi salah, tidak. Bahkan di ayat yang keempat dia katakan baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang akan datang kemudian daripada dia, yaitu Yesus. Jadi Paulus sama sekali tidak mengecam baptisan Yohanes. Paulus mengukuhkan dan itu baptisan yang benar. Masalahnya ada pada kalian. Kalian ngaku-ngaku dibaptis Yohanes, itu bukan ngerti hal seperti ini. Bahkan mereka tidak pernah dengar Roh Kudus. Tadi kita sudah baca di Yohanes pasal 1. Apakah Yohanes Pembaptis berbicara tentang Roh Kudus? Oh jelas. Di Matius pasal 3 berbicara tentang Roh Kudus. Yohanes berbicara tentang Roh Kudus. Masalahnya bukan pada baptisan, masalahnya ada pada orang-orang. Kalian ini waktu dibaptis itu belum percaya. Kalian ini waktu dibaptis kalian belum mengerti, sehingga kalian belum diselamatkan. Dan orang yang dibaptis sebelum diselamatkan, dia sebenarnya akan dibaptis. Dia nyemplung, dia berenang, dia main air, sehingga kamu perlu dibaptis dengan Tuhan. Lalu sudah kasih Tuhan, benarkah Yohanes Pembaptis menyalin baptisannya orang Yahudi? Benarkah Yohanes Pembaptis mendapatkan ide untuk membaptis karena dia memperhatikan orang-orang Yahudi membaptis? Sudah kasih Tuhan, itu sama sekali salah. Coba kita buka dalam Matius pasalnya yang ke-21. Matius pasalnya yang ke-21.
Matius pasalnya yang ke-21 kita lihat di sini. Di sini orang-orang imam-imam ingin mencoba menjebak Yesus. Dari ayat 23. Dan mereka mulai bertanya, "Hei, dari mana kuasa untuk melakukan ini semua?" Dan Yesus sengaja apa? Yesus tanya sama mereka, "Oke, kamu jawab dulu sama saya." Ayat 25. "Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Yesus tanya kepada mereka, "Dari mana baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka nggak mau jawab. Tapi jelas di sini, Yesus sebenarnya ingin menggiring mereka kepada satu jawaban dari sorga. Nah, kalau mereka mau mengakui baptisan Yohanes dari sorga, maka Yesus akan berkata, "Oke, Yohanes membaptis dari sorga, Yohanes membaptis menunjuk kepadaku. Kalian harus percaya kepadaku. Kalau kalian mau percaya Yohanes membaptis, kalian harus percaya kepadaku." Tapi orang-orang kalau itu sengaja tidak mau menjawab. Abstain. Kami nggak tahu. Tapi ketika Yesus bertanya, "Pak, baptisan Yohanes baptis dari sorga atau dari manusia?" Dan hari ini pertanyaan ini ditanyakan kepada gereja-gereja liberal yang berkata bahwa Yohanes baptis mengupri baptisannya orang Yahudi. Kalau Yohanes baptis hanya sekedar mencontek baptisannya orang Yahudi, kita bertanya seperti Yesus Kristus, baptisan Yohanes dari sorga atau dari manusia? Yesus sebenarnya ingin berkata bahwa baptisan Yohanes adalah dari sorga. Itu bukan mengopi, mencontek, meniru baptisan orang Yahudi. Bahkan konsep baptisan orang Yahudi sendiri itu masih sangat diperdebatkan oleh bidang-bidang arkeologi. Bahkan ada yang berkata orang Yahudi lah yang mengopi Yohanes Pembaptis setelah itu. Setelah mereka melihat Yohanes Pembaptis sukses sekali membaptis dalam baptis ini, jadi orang Yahudi juga bikin baptisan mereka. Jadi itu masalah arkeologi yang bisa diperdebatkan. Apakah orang Yahudi ada membaptis sebelum kelahiran Yesus atau tidak? Tapi yang jelas kita tahu dari Alkitab bahwa Yohanes Pembaptis tidak mendapatkan baptisannya dari manusia. Dia tidak mengopinya dari ritual-ritual yang lain, tapi dia mendapatkannya dari Tuhan sendiri dan mendapatkannya dari sorga. Nah, ada begitu banyak yang bisa kita pelajari dari Yohanes Pembaptis. Sebenarnya apa tindakan dia? Dia memberitakan Injil, dia membaptis. Dia tidak berkompromi ketika kita Matius pasal 14 ayat 2. Ini semua bisa menjadi teladan bagi kita. Kita yang berseru-seru Yohanes Pembaptis adalah leluhur kita. Sekarang tanya balik, adakah kita mencontoh dia? Adakah kita mengikuti dia? Kalau kita mengklaim dia sebagai pendiri gerakan baptis, dan kemudian dia serahkan kepada Yesus Kristus. Dia membaptis murid-murid pertama, 12 rasul dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Kemudian dia serahkan kepada gembala jemaat pertama. Gembala jemaat pertama adalah Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis yang membaptis mereka untuk memulai itu. Tapi kemudian gembala pertamanya adalah Yesus Kristus. Matius 14. Adakah kita berkompromi? Dia tidak berkompromi. Kalau kita lihat di ayat yang ketiga, sebab Imam Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya. Berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya, karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Dia adalah pengkhotbah yang berkhotbah tanpa takut. Dia tidak pandang muka. Oh, kalau orang Farisi nggak apa-apa saya pertahin. Kalau orang ini nggak apa-apa saya pertahin. Tapi kalau itu Raja Herodes seperti itu, masih banyak yang lain yang bisa saya pertahin. Tapi tidak. Dia menyatakan kebenaran di mana. Kepada Herodes dia takut, dia bilang kamu bersalah. Tidak halal lagi. Dan dia kehilangan kepalanya. Dia kehilangan kepalanya. Ternyata yang lebih sakit hati bukan Herodes, tapi Herodias yang lebih sakit hati. Dia sakit hati. Akhirnya dia bikin anaknya meminta kepala Yohanes Pembaptis. Sehingga Yohanes Pembaptis sebenarnya adalah martir pertama di era perjanjian baru. Bukan Stefanus. Walaupun saya suka Stefanus, sama saya dari Yerusalem. Jadi Stefanus orang yang luar biasa, martir yang luar biasa. Tetapi dia tidak bisa
mendapat kehormatan sebagai martir pertama di zaman perjanjian. Yohanes Pembaptis adalah pengkhotbah baptis pertama yang dimati. Yohanes Pembaptis adalah martir pertama di zaman ini. Kita melihat dia tidak berkompromi. Kalau kita mau menjadi anak Kristus, kalau kita mau mendapat warisan, maka kita tidak berkompromi. Jangan kompromikan kita. Terus berarti tidak pernah melakukan ini. Apalagi yang dilakukan? Coba kita buka Yohanes pasal 10. Perilaku dari Yohanes Pembaptis. Yohanes pasalnya yang 10. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-41. Yohanes selalu bersaksi akan Yesus. Dikatakan di ayat 41, dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang telah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Yohanes selalu bersaksi tentang Yesus Kristus. Semua yang dia katakan tentang orang ini adalah benar. Ini adalah kesaksian yang luar biasa. Tetapi satu hal yang indah juga di sini, Yohanes tidak pernah membuat satu tanda pun. Yohanes bukan seorang pembuat mukjizat. Oleh karena itu saya katakan gereja karismatik hari ini yang pengennya bikin mukjizat terus itu leluhurnya itu bukan Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis tidak membuat mukjizat. Jadi kalau dia mau cari leluhur, kan saya cari leluhur di Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis tidak melakukan satu tanda pun, tapi dia bersaksi tentang Yesus. Tetapi satu hal yang indah mengenai Yohanes Pembaptis bukan tidak percaya mukjizat. Jadi yang bilang GBK tidak percaya mukjizat. Yohanes Pembaptis sendiri itu adalah satu mukjizat. Dia lahir ketika orang tuanya sudah tua sekali. Zakaria Elizabeth. Suatu mukjizat terjadi sehingga Yohanes Pembaptis bisa lahir. Kata GBK bukan tidak percaya mukjizat. Bisa lahirnya GBK juga mukjizat. Amin. Kita bukan tidak percaya mukjizat. Kita seperti Yohanes Pembaptis. Kita mengalami mukjizat dalam hidup kita. Tapi kita bukan tipe yang umbar-umbar, ayo datang, BCK, mandiri. Bukan BCK mandiri, kamu datang untuk baptis, itu pesannya yang baptis, bertobat. Itu bukan umbar-umbar. Dia tidak melakukan satu tanda pun, tetapi kesaksian dia sangat efektif. Oh, ada begitu banyak lagi, sebenarnya ada banyak lagi poinnya, tapi waktu saya sudah habis. Dan lagi kita melihat teladan yang terakhir dari Yesus. Itu kerendahan hati. Kerendahan hatinya dan bagaimana dia mendahulukan Kristus selalu. Perlu kita buka dalam Yohanes pasal 3. Yohanes pasal yang ketiga. Salah satu kata-kata Yohanes yang terngiang-ngiang sepanjang zaman, di mana dia berkata, ia harus mati besar, tetapi aku harus mati kecil. Dia berkata tentang Yesus Kristus. Ini kerendahan hati dia. Dia tidak pernah mengutamakan dirinya sendiri. Dia bukan memperjuangkan dia, tapi dia memperjuangkan Kristus. Dia menunjuk orang kepada Kristus. Dia tidak ragu-ragu murid-muridnya diambil oleh Yesus. Jika murid-muridnya yang lain mulai bertanya, guru, ini yang kamu saksikan ini yang namanya Yesus ini mulai merebut murid kita. Memang punya dia gitu. Dia harus mati pertama. Aku harus mati pertama. Karena ini perlu menjadi teladan bagi orang-orang baptis. Memang kita sangat semangat dan sebagainya. Tapi kita harus semangat bukan untuk diri kita sendiri. Harus semangat untuk Kristus. Kita bukan ingin motivasi kita apa? Motivasi kita mulai apakah untuk kebesaran diri kita? Apakah supaya saya terkenal? Apakah supaya saya menjadi kepala sidang yang sukses? Apakah demi Kristus? Dia harus makin utama, aku harus makin utama. Oleh karena itu jangan sampai ada alumni yang panah gitu ya. Kalau misalnya ada alumni lain yang buka jemaat dekat tempat dia, dan dia mengambil jemaat saya,
Pikirkan, bukan saya, dan pikirkan apakah orang-orang bisa diselamatkan dengan lebih banyak gereja jemaat. Dia harus semakin utama, aku harus semakin. Ini adalah keadaan yang dari Yohanes Baptis yang luar biasa, yang diklaim menjadi betul. Karena semua yang diajarkan tidak ajar, yang tidak ajarkan dia ajar. Dia menjadi martir. Dan sejarah baptis penuh dengan martir, penuh dengan darah martir. Dia mengkhotbah baptis pertama yang dimartir dan bukan yang terakhir. Karena banyak yang menyusul sekarang. Kita akan lihat dengan paling terakhir. Bapak di surga, kami suruh mengucap syukur. Kami mengucap syukur karena Engkau dalam firman-Mu selalu memberikan kami teladan, memberikan kepada kami contoh-contoh orang-orang yang dapat kami teladan. Tentu kami mengucap syukur untuk Yohanes Baptis, orang yang Kau panggil, orang yang Engkau panggil di suatu pelayanan yang sangat spesial. Bagaimana dia memulai gerakan baptis, dia mulai membaptis, dan kami sampai hari ini tetap membaptis seperti ini. Kami menginjil seperti ini, kami bersaksi seperti ini. Tuhan, ajar kami bukan hanya untuk mewarisi namanya, tetapi mewarisi perbuatannya, mewarisi sifatnya, mewarisi keteguhannya, mewarisi keberaniannya untuk tidak pernah berkompromi. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita buka di nomor 21. Berdiri di atas janji tunggu. Lagunya nomor 351. Nomor 21. Pak, ini story kok nggak ada? Berdiri atas janji rajaku, puji syukur bagi Kristus Tuhan. Hanyalah bergema nyanyianku yang ingatkan janji penebus. Ku berdiri atas janji Tuhan Yesus. Sampai 300. Sabdanya bagai senjata yang ampuh, yang
Kita harus menjadi orang-orang yang setia. Baik, kita menyanyikan satu pujian lagi. Dan sekali lagi dengan dalam acara kita di nomor 25. Mereka di tengah badan. Di buku Umay nomor 304. Nomor 25, mereka di tengah badan. Ingat kembang etang. Hidup bagaikan sebuah kapal mengarungi laut kehidupan, penuh penuntun dan tujuan untuk mencapai kepatuhan. Lautan luas, angin kencang, badainya dahsyat mendebarkan. Percuma mencari harapan, jemaat tiang kebenaran. Hidup bagaikan perjalanan, hanya rintangan dan hambatan. Kristus di depan, hati tentram, ku pasti sampai ke surga terang. Lautan luas, angin kencang, badainya dahsyat mendebarkan. Percuma mencari harapan, jemaat tiang kebenaran. Amin. Sungguh luar biasa, puji-pujian kita naikkan. Kalau saya pada tempat ini sangat bersukacita sekali saat saya. Kenapa? Karena ketika berada di pelayanan yang menyanyi paling 5 orang, kadang-kadang 10 orang. Tapi kalau di sini ada jumlah yang besar, kita bisa menyanyi dengan penuh sukacita. Jadi kita akan menyanyikan sesi yang kedua. Karena pembicaraan hari ini kayaknya ada yang dibahas. Nah ini sudah sangat baik. Waktu selanjutnya bisa Baik, saya ucapkan selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian, serta konferensi dari Gereja Baptis. Jadi saya minta pada Tuhan yang kedua lagi karena waktunya sangat terbatas. Kita belajar tentang pelajaran sejarah Gereja Baptis. Ini adalah sebuah pelajaran selama 1 semester. Ini yang dirangkumkan di dalam 2 hari pertemuan. Anda dapat bayangkan betapa padat materi yang dimasukkan dalam. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, saya dalam kali bertemu dengan para tinggi dari luar pulau, mungkin ada kepala dari luar pulau bilang hari malam, Pak Kurnia, Saudara Kurnia, Pak Iskandar, istri saya tinggal di rumah, kemudian siapa datang sendiri tidak mau istri kamu juga tinggal di rumah, saya pikir justru pada kesempatan ini saya memperkenalkan istri saya. Jadi bagi jemaat yang pada tahun lalu datang di konferensi ini tidak sempat dengan pendidikan, kemudian ada baiknya pula email, kemudian gembala membawa istrinya, kemudian kita minggu 4 tahun sekali. Jadi kita tahu, oh rupanya ini Ibu Siwanus, ini Ibu Bibus. Jadi baiknya kita pikir. Nah, baik saudara, pagi hari ini yang diberikan kepada saya
dalam sesi yang kedua adalah orang-orang baptis di abad-abad awal dari kekristenan yang murni. Mari saya saudara, Bapak Ibu sekalian buka kitab kita dalam Efesus pasal yang 3. Efesus pasal yang 3. Mari kita baca bersama di ayat yang ke-21. Efesus pasal yang 3 ayat yang ke-21. Apabila sudah menemukannya, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bagi Dia kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Bapak di dalam surga, bersyukur atas firman sampai kami kopi arah kita membacanya, kita mengetahui warisan itu aku kita tinggalkan kepada rohani kami. Tuhan agar kami semua orang hadir pagi hari untuk melihat betapa berharganya prinsip-prinsip warisan kepada kami. Kami berdoa agar pemasukan kami mendapat pemeliharaan, meneruskannya, melanjutkannya kepada generasi berikut. Mengucap syukur, berdoa pimpinan-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, sini dikatakan bahwa bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat. Jadi kemuliaan Allah ada di dalam jemaat, karena jemaat terdiri dari orang-orang yang sudah diselamatkan. Dan orang-orang diselamatkanlah yang bisa memuliakan Allah. Nah, oleh karena itu kita percaya bahwa kemuliaan Allah tidak mungkin akan hilang dan terbenam oleh waktu. Dan oleh karena kemuliaan Allah tidak mungkin akan hilang dan terbenam di dalam waktu, maka kita juga percaya bahwa akan ada selalu kesinambungan jemaat yang memuliakan Allah. Akan ada selalu jemaat yang murni yang memuliakan Allah. Kemuliaan Allah dalam jemaat. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, kisah perjalanan sejarah gereja adalah sebuah kisah yang sangat menarik dan banyak diwarnai dengan perjuangan akan kebenaran, kemudian diwarnai dengan banyak penyesatan-penyesatan terjadi, dan bagaimana mereka yang menginginkan agar mereka tetap murni, mereka memisahkan diri daripada kesalahan-kesalahan itu. Jadi ketika kita menemukan di mana ada ayat-ayat Alkitab mengajarkan agar kita mematuhi seluruh firman Tuhan tanpa ada celah. Timotius pasal 6. Tuhan ingin agar kita tetap di jalur yang ditinggalkan oleh para rasul, oleh para pendahulu baptis kita, para leluhur rohani kita. Tuhan tidak ingin kita menyimpang. Oleh karena itulah Alkitab diberikan kepada orang percaya agar orang percaya dapat menghakimi akan pengajaran. Orang berkata, oh jangan kau menghakimi. Tetapi penghakiman yang dimaksud dalam Matius pasal 7 adalah tentang penghakiman yang bersifat penghakiman mengenai masalah motivasi seseorang, kita tidak mengetahui jauh tentang hati seseorang. Lalu mengenai pengajaran yang Tuhan, firman Tuhan mengajar kita harus kita harus menghakimi akan hal-hal yang doktrinal, mana yang sesuai dengan firman Tuhan dan mana yang tidak. Ketika kita mengetahui ada pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita memisahkan diri dari itu. Dan karena menghakimi masalah doktrinal dan memisahkan diri dari kesalahan-kesalahan itu, maka hari ini kita masih menemukan ada gereja-gereja yang benar. Dan kita bersyukur Tuhan memunculkan orang-orang yang berani melakukan akan hal. Dan saya juga berdoa agar sungguh konferensi pada hari ini juga dapat melakukan hal yang sama. Kita menilai akan pengajaran mana yang alkitabiah, mana yang tidak. Dan kita memisahkan diri dari kesalahan-kesalahan. Kita ingin agar jemaat diwariskan oleh Tuhan, oleh pendahulu baptis kita agar sama. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Sebelum kita melanjut lebih jauh tentang belajar dari gereja baptis hari ini, saya ingin mengutip akan sebuah peringatan yang diberikan oleh Dr. Thomas Strauss ketika kita mau belajar tentang sejarah gereja baptis.
Poin pertama, bahwa kaum baptis tidak percaya bahwa setiap orang yang menyatakan diri sebagai baptis adalah baptis Kristen baru. Oh, kita tidak fanatik terhadap merek baptis. Setiap kali kita sudah keluar dari gereja, oh gereja baptis, ini pasti kita lihat benar. Tidak selalu. Ada gereja baptis yang pengajarannya kacau, pengajarannya keluar dari firman Tuhan. Ada gereja baptis yang menyimpang, yang sudah melakukan kompromi. Dan peringatan yang kedua diberikan adalah kaum baptis tidak percaya bahwa hanya gereja-gereja yang menggunakan nama baptis saja yang merupakan jemaat Tuhan. Karena kita juga menemukan di dalam perjalanan para rasul dan pasca rasul ini nanti, kita tidak menemukan ada pelang gereja baptis Yerusalem, gereja baptis Antioquia, kita tidak menemukan. Namun, ya di satu sisi kita melihat meskipun mereka menggunakan nama lain ataupun disebut dengan nama lain oleh para musuh-musuh mereka, mereka memiliki ada satu kesamaan secara doktrin dan secara fakta. Jika kita menjadikan mereka sebagai leluhur rohani. Oh kalau gitu Ariman, mengapa kamu memilih nama GPIA? Gereja Baptis Independen Alkitabia Gramata. Nah, Bapak-bapak SMA saya GPIA, apa GPIA? Oh itu satu sinode di grafik ini. Ya, di satu sisi. Sebuah peringatan diberikan kepada kita bahwa tidak semua nama baptis ada baptis Kristen baru. Karena kita tidak fanatik dengan satu merek. Tetapi bagi saya pribadi, nama baptis adalah suatu kebanggaan. Nama baptis adalah suatu warisan yang diwariskan dan yang ditinggalkan oleh para leluhur rohani kita. Ada sebuah buku The Trail of Blood, jejak darah. Sebuah buku yang menuliskan tentang perjalanan kaum baptis mulai dari zaman sebelum baptis yang tinggal masa mulai saat ini. Perjalanan tidak ada perjalanan satu kaum di dalam kebiasaan yang begitu diwarnai dengan banyak darah selain kita patut bangga. Kita tidak malu ketika kita menyebut nama leluhur rohani kita. Nah, saudara, saya kasih dalam Tuhan. Praktek gereja mula-mula sama dengan praktek kaum baptis. Praktek gereja mula-mula sama dengan praktek kaum baptis. Meskipun mereka tidak menyadar dan memakai nama merek kaum baptis, tapi prakteknya sama, prinsipnya sama, pengajaran mereka sama, dan kita akan membahas pada sisi berikutnya. Nah, Bapak Ibu Saudara Tuhan, saya membaca sebuah artikel biografi seorang bernama Johann Gerhard Bong. Bong kan adalah seorang tinggal di Jerman, dan di Jerman pada waktu itu Luteranisme sudah berkuasa, dan masing-masing orang yang bergabung dengan gereja Lutheran membaptiskan bayi. Karena gereja Lutheran kemudian dia dilindungi oleh protektor daripada Jerman, kemudian akhirnya digabungkan. Jadi gereja Lutheran menjadi agama negara Jerman. Dan Om tentu tahu bahwa dia ingin menyelidiki lebih lanjut apakah baptisan bayi ini Alkitabiah. Dia tidak ingin terikat oleh suku denominasi apapun, tidak ingin terikat oleh satu label apapun. Dia bercita-cita dengan keluarganya, saya ingin belajar dari Alkitab saja, dan hanya Alkitab jadi patokan saya. Saya ingin mendirikan sebuah jemaat yang benar-benar berdasarkan Alkitab. Dan ingat Tuhan, orang itu ditemukan dengan saudara-saudara dari Bapak dan mereka sensor bertemu, kemudian mereka bincang-bincang, mereka ngobrol-ngobrol, mereka saling tukar pikiran tentang pengajaran mereka, dan ternyata kok kita banyak samanya. Kamu dari apa? Kami dari mana? Ternyata Tuhan, ketika seorang ingin sungguh-sungguh tanpa memiliki satu kecondongan sebelumnya dari generasi apapun, dan dia sungguh-sungguh takut akan Tuhan, dia secara jujur menyelidiki akan firman Tuhan dan secara ingin tulus menjalankan firman Tuhan, maka Tuhan akan memimpin dia kepada kebenaran, dan dia akan
saya yakin kaum Protestan mungkin ya seperti namanya akan memprotes klaim kita ini. Ketika kamu berkata bahwa praktek gereja mula-mula sama dengan praktek kaum baptis hari ini, bahkan gereja mula-mula adalah gereja baptis, mungkin ada banyak kaum protes. Saya menyediakan sebuah ulasan yang ditulis oleh Dr. Jan S. Arisonan dalam dalam proses di Jakarta. Saya tahu saya katakan seperti itu. Yang menulis sebuah buku berbagai aliran di dalam dan di sekitar gereja halaman 127. Karena ini sejarah saya kutip halaman 4. Mereka Baptis tidak menyangkal anggapan bahwa gereja Baptis bermula pada gerakan Anabaptis di Münster, Jerman pada tahun 1522. Dengan itu mereka hendak berkata istilah Protestan tidak tepat dikenakan pada gereja Baptis, karena gereja Baptis sudah ada jauh sebelum reformasi. Kelompok kedua muncul pada akhir abad 19 merupakan kritik terhadap kelompok pertama. Menurut mereka tidak ada kesinambungan yang nyata antara Yohanes Pembaptis dan gereja Baptis. Orang yang berupaya menemukannya hanya mengada-ngada. Tak dapat disangkal bahwa gereja Baptis berakar pada gerakan Anabaptis di Münster itu, yaitu salah satu sayap radikal dari reformasi. Salah satu buktinya adalah kaum Baptis lah, kaum Anabaptis lah yang mengawali klaim baptisan dewasa dan selamat, yang membuat orang yang sempat dibaptis pada waktu bayi harus dibaptis ulang, dan pemahaman Anabaptis itu diberlakukan di lingkungan gereja Baptis. Kelompok ketiga yang muncul pada abad ini dan salah satu tokohnya adalah R.D. Robert yang kesimpulannya dikutip di atas. Menurut kelompok ini, garis sejarah gereja Baptis yang tidak terputus dari dahulu sampai sekarang baru bermula pada awal abad ke-17. Dalam rangka penelusuran sejarah gereja dan ajaran gereja ini, kita akan mengikuti pandangan kelompok sejarawan ketiga. Karena itu kita akan memulai penelusuran sejarah logum gereja ini sejak awal abad ke-17 dengan mengaji pada tokoh cikal bakalnya John Smith dan S. Arisonan. Gereja Baptis tidak bermula dari Yohanes Pembaptis, itu hanya mengada-ngada. Kemudian bermula pada waktu gerakan Anabaptis di Münster 1522. Kemudian tidak ada kesinambungan yang nyata antara Yohanes Pembaptis dan gereja Baptis pada hari ini. Poin ketiga adalah gereja Baptis dimulai pada waktu awal abad ke-17 dengan tokoh cikal bakalnya John Smith. Nah, sudah kesimpulan ada 3 hal yang keliru. Sebenarnya menilai ada 3 hal yang keliru dalam pemahaman sejarah gereja Baptis dan Arisonan. Dan nomor 1 adalah gereja Baptis tidak bermula pada gerakan Anabaptis di Münster, Jerman 1522. Jadi ini adalah sebuah fitnah. Maka saya jadikan ini sebagai soal di dalam paralel sejarah gereja Baptis. Mengapa saya munculkan ini? Karena ada tuduhan seperti ini. Dan mengapa pelajaran sejarah gereja Baptis menjadi pelajaran wajib di Kristen? Karena remembering and continuing our spiritual heritage. Kita punya warisan yang sangat berarti dan yang sangat agung yang diwariskan oleh para leluhur rohani kita. Setiap pembaptis harus tahu mengapa dia menjadi seorang baptis. Dan ketika ada mahasiswa tidak lulus dari gereja Baptis, percayalah saya tidak sensitif. Tapi saya munculkan karena saya ingin agar mahasiswa Anda mengetahui dan Anda memahami dengan benar apa warisan yang ditinggalkan oleh para leluhur. Itulah maksud. Dan pada tahun 1522 di Münster, mereka tuduhkan bahwa Anabaptis lah dipakai. Oh, itu bukan perihal agama. Itu adalah perihal di mana ada kaum feodal, mereka memungut pajak yang berlebihan kepada rakyat, mereka menarik pajak janda dan anak yatim dengan sangat berat, dan diprotes oleh banyak kalangan, oleh Lutheran, oleh Katolik, oleh rakyat kecil pada umumnya. Dan di Münster dipimpin berhubungan pada tahun 1824. Ada 2 pemberontakan. Pertama adalah pemberontakan kaum tani dipimpin oleh Thomas Müntzer. Yang kedua adalah pemberontakan kaum tani di Münster. Jadi Thomas Müntzer ini di tempatnya di Münster, dinamakan oleh Pastiko.
Dan di 1522 ini dipimpin oleh seorang Lutheran yang bernama Bernhard Römer, seorang pemalang Lutheran. Pemberontakan di Luther terdiri dari berbagai jenis orang, baik Lutheran, Roma, dan Katolik. Pada tahun 1534 memang ada serombongan kaum Anabaptis dari Belanda datang bergabung dengan mereka, kaum Anabaptis Belanda. Tetapi teman-teman, kita harus ingat di sini bahwa kaum Anabaptis adalah sebuah nama yang diberikan kepada musuh-musuhnya dan tidak selalu mengacu kepada kaum baptis. Kaum Anabaptis belum tentu Pak. Saya akan bahas lebih jauh tentang itu. Dan mereka kaum Anabaptis Belanda ini dipimpin oleh dua orang bernama John Leyden dan John Mattison. John Leyden dan John Mattison adalah pemimpin mereka dan mereka memiliki suatu visi. Mereka ingin mendirikan kerajaan Yerusalem baru di bumi. Kemudian bagi setiap orang yang ingin bergabung, mereka akan baptiskan masuk ke dalam gereja baru ini, mendirikan Yerusalem baru ini. Dari sini kita sudah tahu lagi, ini sudah pemahamannya. Kemudian Mattison meninggal pada waktu Jumat, peperangan. Tinggal akhirnya John Leyden. Dan John Leyden mengasahkan poligami. Bagi setiap pengikutnya boleh ambil istri lebih. Banyak yang laki-laki senang ambil istri lebih. Dan ketika ada salah satu istrinya tidak puas, kemudian istrinya meninggalkan dia, Anda tahu apa yang John Leyden memenggal istrinya mau tinggalkan dia. Setelah dipenggal, John Leyden kemudian suruh istri-istrinya yang lain di tengah-tengah mayat istrinya yang kepalanya besar dipenggal, kelilingin kemudian sambil berdansa, nyanyi itu muterin. Sambil berseru ya, kemudian bagi Allah yang maha tinggi. Ini sinting Tuhan. Ini bukan orang baptis. Tidak ada pengajaran dalam kitab yang mengajarkan itu seperti ini. Ya, namanya boleh ada baptis. Tapi ya jelas ada baptis itu apa? Saudara yang silam Tuhan. Itu soal yang pertama. Bahwa gereja baptis tidak dimulai di Worcester. Yang kemudian yang kedua adalah gereja baptis sudah dimulai pada waktu John Smith. Itu awal abad 17. John Smith adalah seorang dissenter dari Inggris, kemudian dia pindah ke Belanda. Di Inggris akan dianiaya oleh gereja Inggris, gereja Anglikan pada waktu itu. Dia pindah ke Belanda dan di Belanda dia akan mendirikan gereja baptis. Satu-satunya yang baru tentukan di dalam pada masa awal abad 17 John Smith ini adalah nama baptis muncul. Gereja baptis sekarang sudah dipasang plat namanya Baptist Church. Gereja baptis. Tetapi itu tidak menunjukkan ataupun tidak membuktikan bahwa gereja baptis muncul pada waktu itu. Karena ada banyak kaum-kaum dengan nama lain, bahwa kaum baptis tidak percaya bahwa hanya mereka yang memiliki nama baptis saja adalah baptis yang baru. Kaum baptis sudah dimulai, ya. Yohanes Baptis, kemudian para rasul, ada kaum Waldenses yang nanti akan dibahas, dan mereka adalah pendahulu. Jadi tidak benar dikatakan bahwa gereja baptis dimulai pada waktu John Smith. Thomas Crosby memberikan sebuah kutipan dalam bukunya Sejarah Gereja. Terdapat banyak Anabaptis dan orang-orang terpelajar sebelum tahun 1600. Sebelum John Smith. Kemudian salah yang ketiga, Tuhan, bahwa tidak perlu ada kesinambungan yang nyata mulai dari Yohanes Pembaptis dan gereja baptis. Memang kalau kita ingin menelusurinya, kita tidak mungkin akan menemukannya. Mulai dari start Yohanes Pembaptis, kemudian dimalahkan oleh Tuhan Yesus, dan kemudian kita tidak menemukan ada gereja baptis Yerusalem. Gereja baptis Yerusalem kemudian dulu siapa dari gereja baptis